Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Ranto dalam YouTube channel Terdekat yang berisi tentang edukasi seni budaya serta tradisi lokal, yang mana kesemuanya harus saling terhubung. Apabila tidak saling terhubung, maka pelaku atau yang menjalankan seni budaya serta tradisi lokal dengan baik tidak akan mendapatkan chemistry yang keluar dari kehidupan sehari-hari. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menemukan video saya, silakan subscribe channel ini dan sebarkan video ini apabila Anda suka. Jangan lupa like serta komen, atau tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan seputar video atau penjelasan dari saya. Hari ini saya akan menjelaskan sebilah pusaka, yang mana pusaka ini cukup dikenal luas ya. Kalau Anda mengetik nama pusaka ini akan muncul beberapa video dan beberapa keterangan. Mungkin di Mbak Google keterangannya juga banyak. Keris ini adalah keris Naga Siluman. Ini keris Naga Siluman. Keris Naga Siluman itu adalah keris yang memakai relief naga. Jadi kategori keris Naga Siluman adalah keris ganan, yang mana relief naga itu hanya di bagian sorsoran atau seperempat bilah, dan tidak ada badan naga di sini. Tidak ada badan naga. Kenapa seperti itu? Karena namanya siluman pasti akan menghilang, ya, akan menghilang. Jadi terlihat hanya di bagian kepala sampai pada badan saja. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Naga Siluman adalah Naga Topo. Sebetulnya ada perbedaan di dalam dunia Tosan Aji, di mana Naga Topo adalah keris Naga Siluman, jadi sama ya, hampir sama. Naga Topo itu tanpa luk, kalau Naga Siluman ada luknya. Dan yang unik di bilah keris Naga Siluman adalah pamornya. Hampir semua Naga Siluman itu pamornya kalau tidak waswuta, pedaringan kebak, atau ngulit semongko. 3 pamor ini adalah pamor yang lazim ditemukan di keris Naga Siluman atau keris Naga Sosro. Jadi keris ganan yang berbentuk ukiran naga, ya, yang gandengnya berukir naga, itu hampir 80% itu berpamor ngulit semongko, daringan kebak, atau waswuta. Lantas apa sih sebenarnya fungsi dari keris Naga Siluman itu sendiri? Sebetulnya banyak versi yang mengatakan Naga Siluman itu untuk penguat pangkat, penguat jabatan, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita telaah dan kita kaji lebih dalam, keris Naga Siluman itu bukan untuk derajat, pangkat, dan wibawa sebetulnya, ya, tapi untuk penguat. Nah, istilahnya penguat. Kenapa? Karena naga, ya, karena naga itu adalah salah satu hewan mitologi atau mitos, hewan mitologi yang menjadi seorang penguasa, ya. Penguasa apa? Penguasa wilayah di air dan darat. Jadi kebanyakan itu naganya naga tanah dan naga air, ya, itu. Lantas kenapa saya bilang bukan untuk derajat, pangkat, dan wibawa? Sebetulnya Naga Siluman itu dipakai untuk penguat, baik itu karisma, kewibawaan, ya. Jadi bukan hanya semata-mata untuk
derajat, pangkat, dan wibawa supaya derajatnya naik, supaya wibawanya kuat. Bukan, sebetulnya itu fungsinya sebagai penguat. Karena apa? Jabatan, pangkat itu bisa digeser sewaktu-waktu ketika Tuhan mengatakan jadilah, maka semua akan bergeser dengan sendirinya. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan ya. Itu. Dan yang saya review kali ini adalah keris naga siluman Luk 3 atau jangkung naga siluman. Di sini pamornya ngulit semongko. Kenapa ngulit semongko? Karena di sini ada bulatan-bulatan memanjang, ya, bulatan-bulatan memanjang yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah, ini tuahnya untuk penguat karisma. Jadi apabila Anda menjadi seorang pemimpin, apabila Anda memiliki bawahan, maka karisma Anda lebih kuat terhadap orang di sekitar Anda. Itu. Nah, kenapa Luk 3 ini perlu perlu dipertimbangkan juga. Luk 3 itu sebetulnya istilahnya jangkung. Jangkung itu adalah permohonan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Nah, itu melindungi kita dari apa? Dari jabatan kita, melindungi kita dari karisma kita, melindungi kita dari kewibawaan kita. Nah, ini makanya ketika bertemu dengan keris naga siluman, dengan pamor ngulit semongko, jangan heran. Ketemu naga siluman dengan pamor waswuta atau pedaringan kebak juga jangan heran. Dan jangan heran ketika kita menemukan keris naga siluman yang berpamor naga rangsang atau berpamor ron genduru atau yang lain. Jangan heran, karena empu berkreasi sesuai dengan pesanan dari si pemesan pusaka. Jadi filosofi naga siluman Luk 3 atau jangkung naga siluman adalah permohonan supaya ketika kita memiliki jabatan tetap diberikan karisma, tetap diberikan jabatan, dan senantiasa dijangkung atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tetap, nah di sini uniknya ya. Kenapa di sini ada emas? Sebetulnya emas itu sebagai peredam. Peredam apa? Peredam kewingitan dari sebilah keris naga. Dan di sini filosofinya adalah doa yang senantiasa baik. Emas itu kan baik ya, logam yang paling mulia. Doa yang senantiasa baik. Jadi kalau kita ingin senantiasa dijangkung oleh Tuhan, senantiasa dikuatkan wibawa kita, senantiasa dikuatkan karisma kita dan jabatan kita, jangan lupa berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu tadi filosofi dari keris naga siluman Luk 3. Kebetulan ini tangguh Madiun ya, perkiraan tangguh Madiun. Dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar supaya saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Apabila saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, maka akan saya tanyakan kepada sesepuh-sesepuh saya yang lebih paham tentang dunia pertosan ajian melebihi dari saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau penjelasan tentang pakem dari keris naga siluman, karena pakem tidak hanya satu dan perbedaan itu indah di Nusantara ini. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
budaya.